Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala abdihi yakuna lil alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahul hayataini qanuna wa dustura walil ma'arifi manba'an mastura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya pagi ini berbahagia, bersyukur pada Allah bisa memberikan pengajian Sabtu pagi. Ini Ahad pagi, Ahad pagi. Di Unimus Muhammadiyah Semarang, singkatannya Unimus ya. Yang saya waktu datang ke sini sekian tahun yang lalu ya, belum semegah, sebesar, atraktif ya dibandingkan dengan yang sekarang ini ya. Itu pertanda insya Allah bahwa amal usaha kita, amal soleh kita itu diberi rahmat, hidayah, berkah oleh Allah SWT ya. Karena ada ungkapan yang berbunyi ma kana lillahi yanmu ya. Apa saja yang dilakukan, dikerjakan untuk mencari ridho Allah itu yanmu itu terus tumbuh ya. Tapi wa ma kana li ghairillahi yanhadimu. Tapi kalau tujuannya itu bukan untuk Allah, untuk keduniaan, apalagi untuk riya, untuk sesuatu yang gak ada kaitannya dengan Allah, cepat atau lambat itu yanhadimu, mengalami inhidam, mengalami ya kerusakan, bahkan kehancuran ya. Nah, saya akan membacakan 1-2 ayat Al-Quran, kemudian kita coba terapkan ya, dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Kita memang harus hati-hati ya di dalam mengarungi kehidupan yang pendek ini, supaya di akhirat kelak kita tidak menjadi minal khosirin ya, menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang kemudian ya kecewa, tapi sudah tidak ada gunanya karena sudah kalau di akhirat sudah tidak ada apa-apanya lagi ya. Jadi ad-dunya amalun wal akhiratu hisabun. Dunia ini untuk amal, semampang masih bernafas, masih sehat, kita harus coba semaksimal mungkin membangun, mendirikan berbagai macam amal soleh, karena kalau sudah masuk akhirat itu tinggal hisab saja. Nah, dalam Al-Quran itu ada 2 patah kata yang mengingatkan kita bahwa kita harus pandai-pandai memegang amanah ya. Jadi di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 72 itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Jadi kami Allah sudah pernah menawarkan ya, kepada langit-langit, kepada bumi dan gunung-gunung ya, untuk memegang amanah. Jadi kami Allah menawarkan amanah itu kepada as-samawat
langit-langit yang begitu luas dan nggak terbatas, tapi juga ke bumi yang kita diami ini, ya. Kemudian ke gunung-gunung, ya. Tapi mereka makhluk-makhluk yang perkasa itu khawatir, tidak berani, ya, menerima amanah yang demikian berat itu. Tetapi wahamahal insan, manusia itu justru berani, ya. Nah, kemudian Allah mengingatkan, innahu kana dzuluman jahula, sesungguhnya manusia itu ya lebih sering dzuluma, yakni zalim, ya. Kadang-kadang zalim terhadap diri sendiri, ya, dan jahula ya bodoh, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya ya, udah ya. Jadi artinya udah bagus ya. Jadi artinya memang Allah menciptakan Adam, dan kita semua ini Banu Adam, anak cucu Adam, ya. Itu memang oleh Allah diminta untuk merawat bumi kita ini, ya. Bumi kita ini ada lautan, ada daratan, ada segala macam kekayaan, ya, yang itu betul-betul ditaskhirkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk manusia kita semua anak cucu Adam itu, ya. Tetapi ya, memang kalau manusia-manusia, apalagi para pemimpinnya, itu tidak tidak memahami dengan baik, maka bukannya merawat bumi kita ini supaya lebih awet, lebih istilahnya sustainable, ya, kemudian lebih produktif, ya, tapi digasak kekayaan alamnya semena-mena, kemudian dihancurkan ekologinya, maka terjadilah seperti sekarang ini, ya, akibatnya ada climate change, ada global warming, ya, panas bumi yang terus meningkat. Bahkan sekarang ini permukaan air laut itu tiap tahun tambah sekian senti gitu. Bahkan diperkirakan, ya, tahun 2040 itu Semarang, Tegal, Jakarta sudah terendam sebagian. Mudah-mudahan tidak, ya. Jadi Anda perlu ke Jogja nanti pindah, ya. Tetapi Jogja pun akhirnya juga akan tenggelam, ya. Sama saja, ya. Nah, ini sesuatu yang memang mungkin ya, mungkin tidak, ya. Tetapi maksud saya adalah karena amanah untuk merawat bumi itu memang tidak diselenggarakan secara seharusnya. Jadi ada illegal logging, ditebangi, ya, ada deforestation, ya, jadi hutan itu dibalak, dimusnahkan, diganti kelapa sawit dan lain-lain. Nah, sehingga memang terjadi erosi di mana-mana, banjir di mana-mana, ya, dan kemudian lebih dari itu terjadi tadi suhu cuaca kita ini, udara kita itu memang kemudian makin hari makin panas. Saya kadang-kadang merasakan bagaimana rakyat kita yang rumahnya mungkin kecil, ya, kemudian ya atapnya mungkin seng atau asbes, ya, ditimpa panas seperti itu, ya, kemudian lebih banyak mengeluh, ya, karena malam hari juga mungkin keringatnya juga bercucuran karena panas sekali dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dalam An-Nisa 58 itu Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas
antahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Apabila engkau melakukan tahkim, lakukan proses hukum di antara manusia, hendaknya engkau betul-betul ya, menghukumi manusia itu bil adl, dengan adalah, dengan keadilan. Ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu senikmat-nikmat, sebagus-bagus, seindah-indah, sesempurna-sempurna zat ya, yang telah memberi pelajaran kepadamu. Karena itu hendaknya engkau pegang betul-betul nasihat atau pelajaran dari Allah itu. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Jadi ini teknologi pengeras suara di Unimus masih kurang bagus ya. Oke, enggak apa-apa. Ini biasalah ya. Itu masalah kecil ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi sesungguhnya Allah memberikan kekayaan yang luar biasa banyaknya di perut bumi Indonesia. Itu kalau menggunakan logika yang logis ya, tentu terutama untuk bangsa Indonesia sendiri. Jadi kalau ada penguasa ya, yang justru mengobrol kekayaan alam kita itu untuk bangsa asing, ya, tentu itu penguasa yang kurang memahami arti amanah dari kekuasaan yang telah diberikan rakyat untuk si penguasa itu. Jadi saya pernah pergi ke Freeport McMoran. Saya diminta ceramah tahun baru 1 Januari sekian belas tahun yang lalu ya. Kemudian saya dihormati Pak Amin dengan Ibu, kalau mau melihat pertambangan emas, perak, tembaga di Freeport itu kita akan kawal. Saya kemudian ke sana, lantas masuk ke Freeport McMoran itu, kemudian saya melihat sejauh mata memandang itu ada jeglongan ya, seperti danau yang sangat buruk ya. Sejauh mata memandang itu hanya hanya batu kerikil sisanya. Lantas anak-anak muda mengatakan, Pak Amin, dulu ini sebuah bukit Pak Amin, bahkan sebuah gunung Pak Amin. Tapi setiap hari itu didetonasi, didinamit ya. Kemudian bongkahan-bongkahan batu kerikil tanah itu dibawa ke milling system, diaduk lagi, diputar lagi menjadi serbuk-serbuk. Kemudian di sana dibawa pakai kapal besar, dibawa sebagian ke Spanyol, sebagian ke Jepang dan negara lain. Nah, kemudian dikatakan tambang emas Freeport McMoran di Papua itu adalah tambang emas terbesar di seluruh muka bumi. Bayangkan. Dan Indonesia hanya menerima pajak sesuai dengan hitungan mereka. Pajaknya itu cuma 1,5% dari berapa begitu, yang kalau dimasukkan ke APBN itu tidak membuat APBN kemudian jadi berubah besar, kemudian bisa memakmurkan rakyat kita ya. Nah, itu terus terjadi
sampai sekarang ini, ya. Jadi Jokowi pernah mengatakan kita berhasil mengambil alih kembali, ya. Itu hanya di atas kertas. Ini saya ngomong harus ada buktinya, kalau enggak saya bisa dianggap fitnah, ya. Jadi mengapa? Karena operatornya tetap mereka, kemudian istilah tata bukunya yang buat mereka, kita tinggal percaya saja. Jadi diberi berapapun kita matur nuwun dan bagus, sudah selesai. Ini adalah tadi tidak berikan kepada ahlinya. Mestinya kekayaan yang demikian hebat itu terutama untuk bangsa kita sendiri. Bahkan mungkin jamaah tidak percaya kalau saya katakan bahwa undang-undang mengenai gas itu, ya, itu saya lupa nomornya, bisa dicek, ya. Itu mengatakan bahwa gas alam yang ada di Indonesia ini itu kita peruntukkan ke Korea dan Cina, sisanya baru kita pakai sendiri, ya. Itu kalau bukan orang miring kan nggak mungkin, ya. Sehingga perusahaan pupuk di Aceh itu meninggal dunia, mati. Karena pupuk itu memerlukan gas alam, gas alamnya itu lewat di depan pabrik pupuk di Aceh itu, ya. Nah, kayak begini ini artinya apa? Artinya memang amanah itu belum atau tidak ditunaikan, ya. Jadi ini pengajian saya memang pengajian sekali-sekali agak berbau politik, ya, sekali-sekali, ya. Karena Islam itu kafah. Islam itu ya ekonomi, ya akhlak, ya politik, ya sosial, ya ideologi, ya pendidikan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian saya ingin mengatakan, ya, bahwa kita tidak boleh berhenti jadi penonton kalau kita ini melihat ada kemungkaran di depan mata kita, ya. Apalagi Muhammadiyah kita itu kan sebenarnya kan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi sepertinya kita kurang berani untuk nahi mungkar, ya. Memang kalau amar ma'ruf itu tanpa risiko. Tapi kalau nahi mungkar itu kemudian banyak orang pasang kuda-kuda mencoba menghimpit kita, bahkan mengalahkan kita, bahkan membungkam kita, ya. Tapi itu namanya memang perjuangan seperti itu, ya. Nah, jadi saya sebagai mantan ketua BP Muhammadiyah, ya, sejak kecil juga di Muhammadiyah. Nah, saya mengatakan ini Muhammadiyah harus bersuara. Sekarang ini kalau panjenengan semua membuka Google, YouTube dan lain-lain, saya kira 90% rakyat kita itu mengatakan bahwa tidak boleh, ya, presiden itu mengunggulkan keluarganya, mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kepentingan bangsanya. Nah, di sini saya menanti, ya, Muhammadiyah belum bersuara, semua sudah bersuara. Bahkan mereka yang dulunya mendukung Pak Jokowi saja itu sudah balik badan mengatakan kita malu, kita ini, kita itu, ya. Namanya republik kok dinasti, republik kok nepotisme, kekeluargaan-isme dan lain-lain. Nah, memang pimpinan Muhammadiyah sudah mengatakan Muhammadiyah jangan sampai terseret dengan politik. Ini lebih gawat lagi, ya. Kalau Muhammadiyah itu mestinya ikut, kita ini kan gajah besar di samping NU, kita itu gajah kedua setelah NU, ya. Nah, kalau gajah yang satu ini seperti kita ini kemudian lantas diam saja, jadi malah jangan terseret
terseret politik, jangan, itu menurut saya keliru ya. Justru kita ini bagaimana sebagai ormas Jam'iyah Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai, yang besar sekali, itu ikut cawe-cawe ya, supaya arahnya itu ke arah yang benar, yang lebih meyakinkan, yang lebih mendapatkan mardhatillah. Itu adalah tentu tugas kita. Nah, jadi nanti saya akan mungkin telepon atau kirim catatan kecil lah ya untuk Pak Haidar dan Pak Abdul Muti itu, supaya tradisi Muhammadiyah itu bukan elailu, apa elailu itu apa namanya, ikut apa, kalau dulu waktu saya kecil itu elailu sakbil telu ora payu dan lain-lain ya. Kita ini Muhammadiyah besar dan punya Al-Quranul Azim ya, supaya kita ini lantas punya peran ya, tatkala ada kemungkaran, apalagi kezaliman berjalan di depan mata kita itu, paling enggak Muhammadiyah itu memberikan peringatan. Nah, hanya itu ya. Bahkan para nabi itu juga hanya wa ma alaina illal balagul mubin, wa ma alaika illa balagul mubin ya. Jadi para nabi mengatakan, kami para nabi itu hanya menyampaikan. Kemudian Nabi mengatakan, Allah mengatakan pada Nabi kita, kamu Muhammad tugasmu hanya menyampaikan. Nah, kalau menyampaikan saja nggak berani, itu lantas tentu saya khawatir ya, bahwa Muhammadiyah kita ini ya pelan-pelan mungkin bisa kehilangan jati diri dan bisa kehilangan peran di tengah masyarakat. Apalagi tahun-tahun ini itu sungguh-sungguh amat sangat penting, karena akan menentukan apakah negeri kita ini terus bisa bergerak bebas ya, seperti perintah Undang-Undang Dasar kita, bahkan Pancasila kita ya, atau kemudian malah hanya diem saja, akhirnya ya Allah membuat perhitungan ya. Jadi dalam Quran itu ada hukum besi sejarah, bunyinya fa'amazzabatu fadhabu jufa'a wa amaman fa'unas fayamkuthu fil ard. Adapun untuk umpluk buih itu akan hilang bersama angin, ya sudah, tidak ada athar, nggak ada bekasnya lagi. Tetapi apapun yang bermanfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, tentu akan tetap stay put on the world, on the earth ya, akan berdiri kokoh di atas bumi kita ini. Sehingga saya masih ingat pulang dari Muktamar Aceh, teman saya dosen ekonomi dengan mengatakan, Mas Amin PF ya, congratulations jadi ketua Muhammadiyah. Pak Amin, Muhammadiyah kapan bubarnya? Saya bilang gegermu amoh gitu ya. Kamu nggak tahu Muhammadiyah itu ya. Jadi Muhammadiyah itu dijamin Al-Quran, selama Muhammadiyah itu masih berkhidmat kepada Allah lewat amal solehnya yang banyak itu, Allah tidak akan pernah mencabut surat izin tinggal Muhammadiyah muka bumi. No way ya. Tapi kalau Muhammadiyah mulai loyo, mulai angin-anginan dan lain-lain, ya tentu kemudian ya sudah, seperti kata Al-Quran, bisa saja kemudian akan menjadi layu dan bisa mengempes ya. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Nah kemudian ya, saya melihat begini ya, jadi saya mengatakan begini ya. Jadi teman saya Pak Jokowi ini ya, sama-sama dari Solo ya, itu memang dielu-elukan oleh banyak pendukungnya ya, sampai-sampai dipilih 2 kali ya. Tapi belakangan ya, kalau ibu bapak-bapak itu suka baca internet ya, itu hampir semua yang dulu mendukung itu sudah mengucapkan ya
ma'assalamah. Ya, udah terserah aja Anda. Gitu ya. Mengapa? Karena pertama, memang presiden kita ini jelas sekali itu memang bukan menyatukan bangsanya, tapi memecah belah bangsanya. Ya. Jadi yang konconya itu dilindungi, walaupun keliru, walaupun korup, dilindungi. Tapi kalau kekuatan oposisi itu dicari bagaimana supaya menjadi kecil, supaya menjadi hilang, ya katakanlah ya. Nah ini tentu sebuah kebijakan nasional yang akan membuat Indonesia semakin goyah dan masa depan lebih gelap. Ya. Yang kedua, itu Pak Jokowi ini itu mestinya merawat kekayaan alam untuk bangsa sendiri, ya, tetapi ternyata malah untuk bangsa asing. Ya. Jadi saya bacakan supaya saya tidak mengada-ada. Ya. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya, yang pernah ditambah 2 pasal ketika saya jadi ketua MPR itu menjadi lebih sempurna lagi. Ya. Itu antara lain mengatakan begini. Ya. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya tidak boleh ada orang kaya sekali, ya, atau ada orang Sutonoyo Dadapwaru yang melarat sekali. Ya. Nah sekarang ini sudah disampaikan oleh sebuah lembaga penelitian yang sangat berbobot diakui oleh dunia, ya, di Inggris itu, ya, dikatakan bahwa Indonesia ini ada 4 oknum. Ya, 4 oknum ini kekayaannya kalau dikumpulkan lebih banyak dari 100 juta rakyat Indonesia di lapisan bawah sampai kelas menengah bawah. Jadi ini sesuatu yang harusnya loh kita kaget dan kita mencoba bagaimana cara mencari perbaikan. Karena itu saya orang Jawa asli, tapi kalau mendengar itu loh wacana orang Jawa itu loh mangan rambangan anggone kumpul, ya. Mangan rambangan sing pokok kumpul. Ya. Jadi bangsa ino ora apa-apa, pokoke isih urip. Ya. Semacam itulah, ya. Jadi ini mentalitas yang dijauhi oleh Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Pak Nasir dan lain-lain, ya. Tapi mengapa sekarang ini tidak semua, tapi banyak sekali, ya, bangsa kita ini yang memang mungkin karena sudah agak putus asa, ya, kemudian ya sudahlah gitu, ya. Nah kemudian yang kedua, ayat kedua itu berbunyi cabang-cabang produksi yang menjadi hajat hidup orang banyak, ya, yang menentukan hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Ya. Jadi cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu misalnya pertambangan. Ya. Itu kan energi, ya, juga kekayaan luar biasa, ya. Tapi juga tentu kekayaan di lautan kita ini, ya, yang tiap tahun misalnya untuk bangsa kita, maka kita ini menjadi langsung bahasa kelas menengah di muka bumi. Karena kekayaan alam itu, ya, ikan-ikan itu, kalau kita yang mencari sendiri, kita menghimpun, bukan. Soalnya betul, ya, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat orang banyak itu dikuasai negara, mestinya untuk kemakmuran rakyat, tapi untuk kemakmuran konglomerat, kemakmuran pemilik modal.
kemakmuran korporatokrat. Jadi saya ingat beberapa intelektual akhir-akhir ini mengatakan, andai kata kekayaan alam kita itu kita nikmati, kita berikan ke Cina dan lain-lain, itu dari bayi sampai kakek dan nenek, mbah buyut dan lain-lain, satu orang itu sebulan mendapatkan 20 juta. Kan lumayan ya. Lebih lumayan lah kira-kira ya. Nah kemudian bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperlukan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi ini sesuatu yang memang perlu kita kita catat ya sebagai memperbaiki negeri kita untuk masa depan ya. Dan yang ketiga, kalau orang sudah presiden kalau seseorang tokoh sudah jadi presiden, itu sesungguhnya berlaku sebuah rule of the game, aturan main ya. Jadi dulu ada presiden Filipina setelah Perang Dunia Kedua itu, dia mengatakan satu kalimat agak panjang dan ini dijadikan referensi seluruh dunia, seluruh negara demokrasi. Dia mengatakan, my loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. Ya. Jadi kesetiaanku kepada partaiku berakhir ketika kesetiaanku kepada negeriku itu mulai. Ya. Nah kalau Pak ini siapa namanya, Pak Widodo ini ya, itu kayak loyalitasku, kesetiaanku kepada negeriku saya ubah menjadi kesetiaanku kepada kerabatku, kepada familiku, kepada konco-koncoku. Nah, inilah kemudian dikatakan oleh semua pendukungnya yang baik intelektual yang pintar itu ya, maupun tadinya buzzer ya, kadang-kadang kita meragukan itu. Buzzer ini pun juga akhirnya sadar, loh ternyata Pak itu ya dari Solo itu nggak seperti yang kita bayangkan ya. Nah kalau Bapak Ibu tanya saya, maka Pak Amin itu karena sebagai manusia itu sudah mengalami power drunk ya. Sudah drunk itu artinya sudah mabuk power kekuasaan. Kalau sudah mabuk kekuasaan, dikasih tahu apapun sudah tutup telinga ya, tidak mau mendengarkan. Dan ini tentu amat sangat berbahaya ya. Nah kemudian seorang presiden ya, itu memang harus menjadikan konstitusi itu sebagai patokan politik yang paling unggul nomor satu ya. Undang-undang dasar itu mengatakan, undang-undang dasar kita mengatakan bahwa presiden itu hanya bisa dipilih kembali sekali, jadi hanya 10 tahun ya. Tapi ini teman saya dari Solo ini inginnya tambah dong kalau bisa ya. 3 periode gitu, mengapa tidak? Nah kalau sudah 3 periode mungkin nggak mau turun lagi, akhirnya kemudian akan mengalami nasib seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya. Bung Karno kita cintai, itu Bung Karno presiden kita yang paling bagus, itu karena manusia juga bisa lupa ya. Kemudian membiarkan MPRS waktu itu mengangkat Bung Karno presiden seumur hidup ya. Nah, Pak Harto juga manusia biasa ya, kita hormat. Bung Karno orang Muhammadiyah, Pak Harto juga Muhammadiyah gitu. Pak Harto mengatakan, Mas Amin, saya dulu SMP Muhammadiyah Semwan Pak Amin, saya Hizbullah loh Pak Amin. Oh iya ya Pak, sama Pak, sama. Saya juga Semwan Pak. Ya. Ya,
tapi tentu ya karena memang manusia itu kan lemah ya. Kalau Nabi sudahlah, Nabi itu maksum ya, dijaga tidak mungkin. Kalau kita ini Amin Rais dan semua ini ya, itu bisa saja lupa sehingga perlu diingatkan ya. Nah kemudian jadi Pak Joko itu melanggar konstitusi secara sadar ya. Jadi dia ini presiden sebuah republik ya, tapi gayanya seperti raja ya. Jadi pernah waktu mengawinkan anaknya di Medan itu ya, itu pestanya 3 hari 3 malam ya. Kemudian tukar kereta kencana dari Solo dan kudanya dan saisnya dibawa ke sana ya, untuk mengesankan bahwa seperti raja ya. Jadi ini sesungguhnya dia itu ingin merubah republik menjadi sebuah monarki yang mustahil, tidak mungkin ya. Dan kemudian ada lagi ya, jadi saya sebagai pengamat yang tiap malam saya sempatkan lah ya, melihat perkembangan IKN, kemudian melihat perkembangan negeri kita ini ya. Maka di zaman Pak Joko ini memang Indonesia pelan-pelan tapi pasti dijadikan negara subordinat Cina ya. Jadi kita nanti punya kedaulatan tinggal nama ya. Tapi ekonomi kita, politik kita, militer kita dan segala macam bukan kita lagi yang mengendalikan, tapi adalah penguasa di negara tirai bambu yang namanya Republik Rakyat Tiongkok ya. Nah sekarang what is to be done, jadi apa yang mesti kita kerjakan ya. Nah supaya kita besok di akhirat lepas dari beban itu, maka paling tidak kita mengingatkan ya. Kalau ibu bapak suka lihat video saya, mesti saya akhiri dengan harapan ya. Jadi Pak Jokowi, Anda masih sekian belas bulan lagi, Anda masih punya kesempatan untuk banting setir ya. Minta maaf pada bangsa Indonesia, minta maaf, dan kemudian ya tidak cawe-cawe lagi, tidak macam-macam lagi. Mudah-mudahan Anda husnul khotimah ya. Maaf ya, tetapi kalau Anda nekat, yaitu insya Allah pakai pasti, tapi pakai insya Allah ya, insya Allah pasti su'ul khotimah. Anda tinggal milih apa ya. Pak Jokowi diamini orang-orang di sini nih Pak Jokowi, nanti namanya saya laporkan sebagai nanti di apa. Nah sekalian ibu sekalian, jadi ini sesuatu yang penting ya, what is to be done. Jadi saya dulu dengan Safi Ma'arif ya, duet ya, waktu mau minta Pak Harto supaya membuka muktamar di Aceh tahun 95 itu ya. Saya walaupun orang Jogja ya, ketua Muhammadiyah belum dikukuhkan ya, acting karena Pak Azhar wafat ya. Tapi saya beranikan ya, menyampaikan hal-hal yang mungkin bagi Pak Harto, wah ini bocahnya kekedelan kan begitu ya. Sampai setelah pulang itu Pak Zarnawi bilang, Min, kowe ora ngerti unggah-ungguh. Kenong, menitik kenongnya nggak jotok leh. Pak, kalau nggak toleh nanti malah salah paham loh Pak. Terus ya benar-benar dia sangat nyalami saya ya. Waktu itu ada Pak Lukman Harun segala ya. Nah jadi ini bismillah ya, kalau kita itu betul-betul lillahirabbil alamin, itu Allah akan melindungi kita. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, Allah itu akan memberikan difa', lindungan bagi orang yang beriman.
perkara nanti dalam perjuangan itu kemudian kita kena musibah, ya itu ya namanya itu takdir ya. Tapi belum apa-apa, jangan ketakutan ya. Belum apa kemudian aku tak main selamat baik lah ya. Aku ingin jadi orang baik-baik saja ya. Nggak ambil risiko lah gitu. Hidup cuma sekali kok ambil risiko. Ini tidak boleh ya. Jadi saya belajar dari Haji Ahmad Dahlan sampai Kiai Haji Ahmad Badawi, Yunus Anis, Syed Anis, kemudian Pak Air sendiri, ya, kemudian Pak Azhar sendiri. Saya melihat semua tokoh Muhammadiyah itu tidak ada yang kemudian kok miring-miring, kemudian tidak berani memberikan kritik. Pak Air itu dengan Pak Harto itu sama-sama orang Jogja, ya. Pak Harto dari Kudian, Pak Air dari Jogja Selatan lah, gitu, ya. Artinya sama-sama dari DIY, ya. Tapi tetap saja Pak Air, Mas Amin, aku tetap matur Pak Harto dengan baik. Pak Harto kelentu Pak. Dengan kata-kata itu Pak Harto mungkin juga agak sedikit marah, tapi karena mengatakannya bagus dan pakai bahasa Jawa segala, ya nggak apa-apa lah gitu. Atau nggak berbahaya, Muhammadiyah akan berontak dan lain-lain. Ya. Nah jadi saya kira terakhir, ya, kok terakhir terus ya. Jadi Muhammadiyah perlu bersuara, take your position. Ya. Jadi ambil posisi yang jelas. Ya. Muhammadiyah ini kan kapal besar, ya. Ada puluhan juta. Ya. Kalau yang pakai nomor apa? Namanya apa? NBM. Ya. Nomor baku Muhammadiyah mungkin nggak sampai 2 juta. Ya. Waktu saya itu cuma berapa ratus ribu gitu. Tetapi lautan orang Muhammadiyah Aisyah di kota dan desa di gunung-gunung itu kan memang puluhan juta. Ya. Nah sehingga orang Muhammadiyah itu kan juga lihat pimpinannya. Ya. Pimpinannya kok meneng wae ya. Meneng wae lagi ngalamun apa lagi piye? Ya. Tapi kalau pimpinannya ini tidak usah terlalu dengan gaya Muhammadiyah lah ya. Dia menyampaikan, Pak Jokowi, kami Muhammadiyah punya pendirian, sebaiknya panjenengan begini. Mugi-mugi panjenengan saged nampi, nek mboten nampi nggih, mangke panjenengan urusan kalian Allah ingkang badhe maringi paukuman ya. Ingkang sak sae-saenipun ya. Jadi sesungguhnya menurut saya ya, ketika Pak Luhut itu istirahat, sakit dan lain-lain, itu sebenarnya juga peringatan ya. Pak Luhut itu sepertinya akan overconfident ya. Saya akan bulldozer itu semua rakyat yang menentang investasi. Dan mengapa kita dengan Cina sangat dekat? Karena Cina bawa uang dan lain-lain ya. Nah kemudian Allah kan nggak suka sama takabirin ya. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah. Jadi Allah itu dalam satu Asmaul Husna itu namanya mutakabir. Jadi kalau Anda punya anak jangan dinamakan Abdul Mutakabir ya. Nanti anaknya jadi ya, sombong itu adalah hak Allah eksklusif. Tidak boleh kita manusia yang cuma tumo sampai sombong, nggak boleh ya. Nah jadi saya kira begitu ceramah saya. Dan kedua ini kampanye enteng-entengan ya. Saya mempelajari Quran ya. Itu saya menemukan kelemahan kita ya. Selama ini kita hanya menekankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya. Tetapi ma'ruf nahi munkar ini itu berlakunya di masyarakat, di akar rumput, di domain ya, wilayah masyarakat ya. Jadi dengan amar ma'ruf nahi munkar itu kita coba berbagi ibadah kita tanamkan suka ibadah kepada generasi muda, kita ciptakan akhlak
al-karimah ya, kepada umat Islam dan lain-lain ya. Tetapi belum ada kaitannya gimana dengan kekuasaan ya. Nah kemudian saya mendalami katakanlah ya ayat 90 surat An-Nahl. Ternyata kita diwajibkan untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah merintahkan kepadamu orang beriman, tegakkan keadilan dan berbuat kebajikan. Kemudian kaum kerabatmu kamu peduli ya, lantas kamu harus harus menentang, yaitu apa? Al-fahsya, al-munkar wal baghi, yang menjijikkan itu Anda jauhi, zina dan lain-lain ya. Kemudian wal munkar, crime, kejahatan, wal baghi, dan kezaliman ya. Sehingga kemudian saya menstres di samping kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ada kewajiban satu yang sama bobotnya, yaitu al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi ya. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman ya. Nah yang bisa berbuat kezaliman itu siapa? Negara. Negara itu bisa menegakkan keadilan dan juga bisa menegakkan kezaliman. Mengapa? Negara itu punya semua peralatan ya. Kalau negara itu ingin menegakkan keadilan, dia menguasai ekonomi, kekayaan alam dan lain-lain untuk kepentingan bangsa. Dia punya tentara, darat, laut, udara, punya Polri, punya hakim, jaksa, punya segala macam ASN dan lain-lain. Kalau negara itu ingin menegakkan keadilan, itu alangkah mudahnya ya. Tetapi sebaliknya kalau ingin menegakkan kezaliman, itu juga enggak ketulungan, jauh sekali kezaliman itu ya. Nah jadi ini pun saya ingatkan ya. Nah karena itu ini partai M2, umat, bukan umat ya. Itu di Quran ada 5 kali kata-kata umat itu ya. Itu memang insya Allah ini akan membidik ke atas ya. Karena yang ke atas itu kan dia punya semuanya ya. Untuk memenang pemilu itu bisa diberondong pakai politik uang di gunung-gunung, desa-desa, di kampung-kampung, ya pasti menang gitu. Tapi ini harus kita hentikan ya. Pak Amin menghentikan pakai apa? Pakai keyakinan dan pakai doa ya. Jadi tidak ada ceritanya para nabi dan rasul itu menang pertempuran melawan kebatilan kezaliman itu dengan kekuatan keduniaan ya. Jadi Nabi Ibrahim melawan Namrud, Musa melawan Fir'aun, Nabi kita melawan kafir Quraisy, itu sebenarnya dengan ya persiapan seadanya ya. Coba dengarkan ya, dalam surah Al-Baqarah itu Nabi itu seolah-olah hampir-hampir kehilangan harapan ya. Jadi am hasibtum an tadkhulul jannah balamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ya. Jadi waktu itu Allah berfirman, apa kamu Muhammad dan pengikut-pengikutmu merasa naik ke surga dengan mudah, sementara cobaan-cobaan yang pernah menimpa pada kaum-kaum sebelummu itu belum engkau alami. Masadhumul ba'sa wa dharra,
mereka betul-betul ditimpa kesulitan hidup, kurang mangan, kurang pakan, kurang bahan makanan, ya. Kemudian kesehatannya juga mungkin tidak cukup bagus, kemudian betul-betul menderita, ya. Wadorok, bahkan juga dihimpit dengan peperangan, sampai-sampai Nabi dan para sahabatnya itu mata nasrullah, ya Allah kapan datang pertolonganmu, ya. Allah mengatakan, ketahuilah inna nasrul qarib, sungguhnya pertolongan itu sudah dekat, ya. Nah, jadi ini jangan pernah kita sedikit pun ya pesimis, ya, bahwa Allah punya senario yang memang jauh lebih unggul berjuta-juta, ya, lebih bagus dari rekayasa manusia, ya. Jadi ayat favorit saya dalam surat Ibrahim itu Allah berfirman, wa qad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal, ya. Sungguh orang-orang kafir, musyrik, fasik, ya, munafik, ya, itu telah qad makaru makrohum, sudah memakarkan makarnya. Wa indallahi makruhum, tetapi makar itu ada digenggam oleh Allah. Wa in kana makruhum, walaupun maksudnya, ya, makar mereka itu litazula minhul jibal, dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung, ya. Jadi misalnya ini dengan teknologi dan bantuan AI, ya, yang katanya bisa dahsyat sekali itu, ya. Misalnya ada teknologi bisa melenyapkan Semeru, Merbabu, Merapi, ya maaf, Merapi, Merbabu, Gunung Slamet, Gunung Cermin, gunung semuanya, ya, Sindoro Sumbing dan lain-lain, ya. Itu bagi Allah cuma kecil, ya, betul, ya. Jadi mengapa kita kok takut, betul, ya. Nah, jadi orang nggak boleh takut, karena kita hanya takut kepada Allah saja. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin, ya. Hanyalah orang-orang yang suka memamurkan masjid-masjid Allah, kemudian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka aqamas shalah, menegakkan salat, wa ata zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tidak akan pernah takut kecuali pada Allah. Wa asaulaika ayyukum minal muhtadin, supaya kemudian mereka itu akan menjadi orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk Allah. Jadi saya mohon Bapak sekalian, kita masih punya Allahu Akbar, ya. Jadi panjenengan yang suka sholat malam itu saya minta waktu ya 3-4 menit, ya, hadapkan kedua belah tangan menghadap kiblat, ya, pakai bahasa Jawa. Dusi Allah ingkang maha kuwas murbeng dumadi, kawula nyuwun kersa paduka mari kesainan kangge bangsa Indonesia, lan mugi-mugi paduka saged numpes kezaliman ingkang panjenengan kuwasi, ya. Ini bisa macam doanya, tapi kira-kira itu, ya. Bahkan saya kalau berbicara seperti ini, itu saya kalau sudah berdoa itu akhirnya akan mengatakan Allahumma ashghili dhalimin nabi dhalimin, Allahumma ashghili dhalimin dhalimin, Allahumma ashghili dhalimin dhalimin, Allahumma ahlik wa dammir, ya. Mudah-mudahan ditembus, mudah-mudahan, ya. Kalau ada juta-jutaan orang itu malam hari begitu, langit terbuka, ya udah, wassalamualaikum, selesai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.